Kalau dia tanggung dosa kita, dia tanggung hukuman. Tidak ada lagi penghukuman bagi setiap orang yang dalam Kristus Yesus. Itu sebabnya Yesus mengambil semua dosamu, dosaku. Supaya apa? Supaya kekuatannya, kesehatannya, kebahagiaannya, damai sejahteranya dicurahkan berlimpah-limpah. Tapi Tuhan telah memberikan kebenaran kepada kita. Bukan karena kita berhasil hidup benar. Dia memberikan identitas sebagai orang benar. Dan dia ngomong, cukup dengan identitas itu. Kamu itu orang benar. Dan doamu itu besar kuasanya. Tapi waktu kita mengarahkan pikiran pandangan kita kepada Yesus, dia tidak terbatas. Dia pasti tolong, dia pasti berkati, dia pasti pulihkan kehidupan kita. Percaya, katakan amin. Shalom, shalom, semuanya. Apa kabar Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus? Hari ini adalah hari yang spesial. Selain karena Tuhan menciptakan spesial, dan hari ini kita akan mendengarkan sebuah kesaksian kehidupan, the story of life, tentang bagaimana Tuhan mengubah anaknya yang kita kasih. Selama ini kita banyak dengar apa yang beliau ajarkan, pewahyuan dari firman Tuhan. Tapi hari ini di edisi spesial ini, spesial apa ya Pak ya? Pencurahan Roh Kudus Pentakosta mungkin ya Pak ya. Di edisi yang spesial ini, kita akan melihat story life kehidupan dari Bapak Gembala kita yang kita kasihi, Bapak Petrus. Shalom Pak Petrus, apa kabar? Tos dulu Pak. Aduh. Gimana Pak kabar hari-hari ini? Puji Tuhan. Puji Tuhan, luar biasa. Luar biasa ya. Sibuk belakangan ini ya. Lagi cukup padat juga ya. Nah, makanya kita hari ini agak santai Pak. Kalau selama kan kita... Ini formatnya hari ini agak beda. Iya, agak beda. Kalau selama kan kita pengajaran, yang dalam, yang butuh berulang-ulang dipahami. Tapi hari ini kita sharing-sharing yang ringan-ringan tentang kehidupan. Tetapi biarlah apa yang kita bagikan pada hari ini bisa menginspirasi begitu banyak orang melalui cerita hidup dari Pak Petrus. Ya, sebelum kita mulai, kita buka dengan doa dulu Pak Petrus. Silakan, Pak. Bapak, sungguh kami mengucap syukur buat hari ini karena kasih-Mu, karena anugerah-Mu, kami boleh jalan, kami boleh kemudian di dalam program Gospel Talks pada edisi kali ini. Kami mengucap syukur Tuhan, biar kesaksian kehidupan yang diberitakan pada hari ini bisa memberkati kami semua yang mendengarkan program ini. Kami tahu hidup kami diubahkan oleh darah anak domba dan oleh kesaksian kita. Dan kami berdoa Tuhan, kami berdoa biar kesaksian ini benar-benar memuliakan Yesus dan orang-orang bisa dikuatkan. Karena kami tahu di dalam Kristus kami punya pengharapan akan hidup yang diubahkan dan hidup yang diperbaharui. Berkati anakku Bapak Petrus, berkati kami semua yang menyaksikan tayangan ini. Kapanpun kami menyaksikannya, kami tahu hikmat dan kuasa-Mu menyertai kami. Kami mulai di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Amin, amin. Kami bersuka cita saudara bisa join pada hari ini. Sebelum kita ngobrol-ngobrol, saudara bisa klik tombol share ya, bagikan kepada media sosial Bapak Ibu Saudara, jadikan status WA gitu ya, bagikan kepada teman-teman grup-grup WA supaya apa? Supaya semakin banyak orang diberkati. Saya percaya saudara pasti sangat diberkati karena sampai hari ini di dalam Yesus kita punya pengharapan akan hidup yang diubahkan. Bersama Pak Petrus, Pak, pertanyaan yang paling pertama, paling utama, kenapa sih memilih untuk menjadi full time melayani Tuhan Pak Petrus? Wah, kalau full time itu bukan memilih, itu adalah saya memenuhi nazar, Pak. Jadi pada tahun 2000 waktu itu papa saya itu sakit gagal ginjal. Jadi dia harus cuci darah seminggu 3 kali. Papa saya ya. Dan saya waktu itu saya sudah terlibat dalam pelayanan, saya sudah melayani, sudah sebagai pengkhotbah, sudah macam-macam lah ya gitu ya. Sebentar, saya potong sebentar. Sebelum Pak memilih terpanggil untuk full melayani itu Pak, pekerjaannya saya, sebagai apa? Sebelumnya saya bisnis. Oh, seorang pebisnis ya. Jadi seorang bisnis. Saya usaha kosmetik, usaha
Saya di kosmetik itu saya kerja retail, grosir, importir, produksi gitu, lumayan lah ya. Saya ada kerja restoran gitu. Nah, kemudian pada tahun 2000 itu papa saya gagal ginjal, Pak. Jadi sehingga mengharuskan dia cuci darah seminggu 3 kali dialisis ya. Dan saya waktu itu saya sudah aktif di dalam pelayanan dan saya waktu itu minta kepada Tuhan. Saya bilang, Tuhan, saya sering melihat mukjizat terjadi di dalam pelayanan saya gitu. Dan saya minta supaya papa saya itu sembuh gitu. Tapi saya berdoa-doa tidak ada perubahan. Dan akhirnya waktu itu saya bernasar lah gitu ya. Nah ini seringkali kalau kita sudah doa nggak dijawab, kita ini mudah banget bernasar. Kita mau, wah pokoknya kalau Tuhan jawab saya lakukan ini, saya lakukan itu. Hari itu saya juga seperti itu, Pak. Saya bernasar, saya bilang kalau Tuhan merasa saya masih kurang terhadap Tuhan, ya enggak, Tuhan sembuhkan papa. Kalau papa sembuh, saya full time pun tidak apa-apa. Full time itu gitu. Nah itu 2007, Pak. 2000 tahun 2000. Tahun 2000. Sampai 2007 Januari, tiba-tiba papa saya itu dipanggil oleh rumah sakit. Dia bilang ada orang mau mendonorkan ginjalnya. Dia mau mati sudah gitu ya. Tapi ginjalnya sudah sehat. Gitu ya, Pak ya. Ya, dia memang sudah mau meninggal, tapi ginjalnya sehat dan dia sudah menandatangani untuk mendonorkan organ tubuhnya, termasuk ginjalnya gitu kan. Dan datanya orang itu sama dengan papa saya gitu, cocok, maksudnya cocok dia punya ginjalnya gitu. Akhirnya papa saya mendapat transplantasi ginjal itu dan sejak itu sehat, nggak ada cuci darah lagi, dia sehat. Itu tahun 2007 Januari dan ini semuanya free ya, tidak bayar gitu ya, free of charge gitu ya. Bukannya dia membeli ginjal atau apa itu. Dan sejak itu papa saya nggak cuci darah lagi. Jadi, papa saya itu baru meninggal, dia itu tahun 70 tuh. Dia usianya 70 kalau nggak salah gitu ya. Jadi sebentar, jadi mujizatnya itu bukan kemudian ginjalnya sembuh, tapi tiba-tiba ada jalan gitu ada jalan. Untuk bisa dia dapat transplantasi ginjal itu membuat dia tidak perlu cuci darah lagi. Dan ginjal itu sehat. Jadi papa saya itu waktu itu tahun 2007 ya. Usianya 70 tahun. Papa saya itu baru meninggal pada tahun 2024 tahun lalu. 2024. Jadi 17 tahun dia menjalani dengan ginjal yang baru dan dia meninggal pada usia 87 tahun. Udah sepuh lah gitu ya. Dan ya akhirnya dia pergi. Nah itu pada saat Januari dia dapat transplantasi dan pada saat November tahun 2007 sore hari saya lagi berdoa, tiba-tiba Tuhan taruh suruh saya full time. Nah, waktu panggilan itu datang ya. Waktu itu bisnis saya juga di puncak-puncaknya. Kami lagi waktu itu saya impor, saya apa segala. Pokoknya bisnis saya bagus. Jadi justru di kondisi bisnis yang sedang baik di masa jayanya betul. Masa kemasannya tiba-tiba ada panggilan itu datang. Nah, bagaimana Pak berespon? Itu waktu itu waktu sore hari saya doa, Tuhan taruh suruh saya full time. Saya nggak bisa Tuhan, otak saya penuh dengan duit gitu ya. Waktu itu ya nggak mudah loh, Mas. Saya punya bisnisnya saya tiap bulan bisnis bermiliar-miliar juga gitu ya. Dan tiba-tiba disuruh full time, saya rasa itu nggak bisa gitu. Saya nggak bisa Tuhan, otak saya suka mikirin duit. Saya lihat apa aja mau kerja gitu ya. Jadi saya nggak bisa. Nah, tapi kemudian itu datangnya berhari-hari dan Tuhan ingatkan bahwa saya pernah nasar. Saya ingat baik-baik, iya sepertinya saya nasar. Jadi saya tanya istri saya berharap istri saya menolak untuk saya full time kan. Jadi saya ngomong sama istri saya. Jadi tandanya melalui istri ya. Dan istri saya ngomong apa ya? Wah, kalau nasar itu harus ditepati. Istri saya malah, wah kalau nasar harus ditepati gitu. Akhirnya saya tanya kepada seorang pendoa syafaat saya waktu itu, beliau itu punya karunia nabi ya, begitu tajam gitu. Jadi saya tanya sama dia, Cik, coba kamu tanya Tuhan, dia mau ngomong sesuatu nggak sama saya? Jadi nggak di-spill apa-apa ya? Ya, tentang apa? Tentang apa Pak? Tentang apa kamu nggak usah tahu. Kalau Tuhan mau ngomong, ya Tuhan ngomong. Kalau Tuhan tidak ngomong, nggak apa-apa. Jadi 2 minggu kemudian itu di 2007 Desember si ibu ini datangin saya. Dia bilang, Pak, semalam itu saya sedang bermimpi. Ini habis ibadah ya.
Ya. pada minggu. Dia bilang semalam itu saya dapat mimpi. Dalam ibadah tuh saya sedang menunjuk Bapak begini. Saya bilang kamu ya dipanggil full time. Tidak mau respon terus. Banyak alasan. Terus istri Bapak muncul bilang, tapi kan nggak bisa full time begitu aja. Banyak yang harus diurus. Mimpinya sampai situ Pak. Saya belum tahu maksudnya apa gitu. Dia sih ngomongnya pelan, tapi bagi saya itu seperti suara yang menggelegar di dalam. Iya. Karena saya sedang konfirmasi ya. Iya, saya sedang menunggu konfirmasi itu. Wah, akhirnya saya mau terima kasih Ci, dan saya udah tahu bahwa Tuhan itu memang serius mau panggil saya full time. Dan saya akhirnya menjawab panggilan Tuhan itu di 2008. 2008 saya di sidang sinode waktu itu. Saya ngomong, Tuhan aku mau full time. Dan setelah itu saya full time, 2008 sampai hari ini. Saya sempat ngomong sama Tuhan, Tuhan Engkaulah yang memanggil saya, dan Engkaulah yang memberkati hidup saya sampai hari ini. Kalau sampai, saya percaya Tuhan yang memelihara. Namun kalau sampai satu hari saya sampai nggak bisa makan, anak istri nggak bisa makan, izinkan saya untuk bisnis lagi. Balik lagi. Saya bilang gitu. Tapi hari ini sudah 27 tahun ya Pak ya. Dari 27 tahun. Saya full time itu enggak 27 tahun, 17 tahun 17 tahun. Saya kan 2008. 2008 jawabnya ya. Tapi kan sudah melayani dari tahun 90-an kan, saya melayani dari tahun 90 lebih, 93 gitu. Nah, akhirnya ya itu, saya sampai sekarang saya tidak bisnis. Tuhan memelihara hidup kami dan saya bisa hidup sampai sekarang diberkati. Gini Pak, apa yang menjadi poin atau titik berat atau titik yang menjadi poin pelayanannya Pak, panggilan hidup Pak di dalam Pak Petrus sebagai seorang hamba Tuhan? Saya itu memang waktu itu hingga sekarang ini. Saya itu memang cinta Tuhan. Jadi waktu dulu hidup saya itu memang bejat. Dari zaman sekolah saya itu hidup saya bejat ya. Sampai pada tahun 91 saya terima Tuhan Yesus itu di Jepang waktu itu. Dan saya bertobat. Sejak saat itu saya betul-betul bertobat. Saya nggak lagi, dulu saya tukang judi lah, mabok lah, apalah gitu. Dan sejak itu saya betul-betul tidak lagi, dan betul-betul saya belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Saya belajar dari tahun 93 saya mulai melayani gitu. Saya belajar mulai melayani. Saya ini dari latar belakang yang tidak kenal Tuhan gitu ya. Walaupun saya nama saya Kristen, Petrus dari kecil, tetapi saya nggak pernah ke gereja dari kecil Pak. Orang tua saya nggak ngajak ke gereja gitu. Saya jadi boleh katakan ateis lah gitu ya. Nah itu ketika saya bertobat, saya itu memang sudah sungguh-sungguh cinta Tuhan. Saya cinta Tuhan. Saya 93, saya serius. Saya itu dulu kerja di Batam, setiap hari dari Senin sampai Minggu saya itu ada di gereja. Jadi Senin saya tuh kerja dari 6:30 saya sudah pergi ke pabrik, saya kerja di pabrik ya, pulangnya 6:30 sore, dan saya jam 7 saya sudah di gereja. Nanti acara doa lah, acara latihan musik lah, acara pelajaran, kegiatan program gereja diikuti ya. Sampai Senin, sampai Minggu itu biasanya orang bangun lebih siang. Saya bangun lebih pagi. Karena saya terlibat dalam pelayanan, saya ikut susun-susun alat musik segala macam. Jadi saya bangun lebih pagi, pulangnya saya jam 11 malam baru sampai ke luar biasa ya, sangat radikal ya. Nah itu selama beberapa tahun saya di Batam itu saya kerja 5 tahun. Saya itu memang cinta Tuhan lah ya gitu ya. Dan 97 saya itu sudah jadi PDP, saya sudah melayani. Saya nggak pernah main-main sih melayani. Saya serius melayani. Saya berpikir saya sudah saya sampai itu. Saya berpikir lah sudah. Sampai saya dipanggil full time. Full time itu kan adalah masalah kehidupan aja kan. Iya betul. Antara kita berani atau enggak gitu. Karena betul. Full time itu kan berapa sih gaji pendeta gitu ya seperti itu kan. Apalagi di Indonesia gitu kita membayangkan anak nanti makan apa, sekolahnya bagaimana segala macam. Tetapi saya karena saya dari muda itu Tuhan itu memang sudah memberkati dengan kasih karunia gitu ya. Saya rasa kalau ngomong saya kemampuan, saya rasa saya nggak punya kemampuan. Tapi faktanya saya diberkati.
Saya dalam Puji Tuhan. waktu bekerja di pabrik itu saya sangat diberkati, gaji saya sangat tinggi. Dan kemudian setelah pelayanan, saya bisnis sendiri, saya juga diberkati. Jadi saya pikir, kalau berkat saya nggak khawatir lah, Tuhan lah yang memberkati. Faktanya Amen. sampai hari itu saya diberkati. Dalam Jadi saya berani pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. saya berani juga ambil keputusan untuk full time sampai sampai hari ini. Gitu. Nah, kembali. Kalau saya lihat dari selama ini kita belajar bersama, kayaknya Pak Petrus ini sangat kuat di dalam pengajaran gitu ya Pak ya. Iya. Dari pengajar, kan memang pengkhotbah dari tahun berapa mengajar khotbah? Kalau khotbah saya itu tahun 90. Saya mulai khotbah dari 96 ya gitu ya. Saya pendeta. Saya jadi pendeta itu 97. Saya jadi pendeta. PDP waktu itu. Iya, sudah pejabat. Iya. Jadi sangat kuat di dalam pengajaran ya Pak ya. Kalau ngajar itu karena mungkin saya itu ada karunia talenta ngajar ya. Jadi saya suka ngajar matematika seperti untuk anak-anak gitu. Tahu saya itu juga ngajar bahasa Jepang. Waktu itu saya ngajar bahasa Jepang. Jadi passion saya tuh memang mengajar. Aslinya mengajar ya. Ya, passion saya mengajar. Saya nggak tahu kalau itu passion saya mengajar. Cuman kalau saya lagi menjelaskan sesuatu kepada orang, saya tuh punya gairah untuk meyakinkan orang itu. Iya. Untuk membuat orang itu mengerti. Bagi saya ketika saya bisa menjelaskan sesuatu, membuat orang itu mengerti, itu adalah satu kepuasan. Satu kebahagiaan gitu ya. Oh, dia menjadi mengerti gitu. Bukan enggak ada kebanggaan, cuman kepuasan aja gitu Bapak. Bahagia dia gitu ngerti, ya. Dia ngerti, puji Tuhan. Tapi gini Pak, kalau saya melihat apa yang khususnya hari-hari ini ya, Pak, itu saya melihat pengajarannya Pak, khotbah-khotbahnya Pak Petrus itu selalu berorientasi, berfokus, berbicara tentang hidup baru di dalam Kristus. Itu sesuatu kayaknya sebagai sebuah kalau orang bicara karakter atau warnanya Pak Petrus dalam memberitakan firman hidup baru. Kenapa bisa ada seperti itu? Jadi begini, tadi saya bilang saya dari tahun 96, 97 saya sudah khotbah gitu ya. Saya bahkan waktu itu saya itu sudah di jadwal khotbah tuh udah keliling lah gitu ya ke mana-mana. Pokoknya saya cukup intens ya waktu itu ya. Dan saya berpikir saya udah tahu, apalagi saya ambil S1 atau S2 teologi kan. Saya berpikir saya ini tahu cukup banyak dan saya itu punya pemahaman yang baik di dalam Alkitab gitu. Dan saya bisa mengajarkan gitu. Dan saya berpikir saya sudah oke ya seperti itu ya. Sampai kepada tahun 2000, satu kali saya mengalami satu kejadian yang saya begitu membutuhkan Tuhan. Dan waktu itu saya tahun 2019. Belum terlalu lama juga berarti ya sebelum pandemi berarti Pak ya? Ya. Jadi 2019 akhir ya gitu ya. Dan apakah itu memang titik terendahnya Pak di dalam pelayanan atau dalam kehidupan mungkin? Iya waktu itu. Jadi saya begitu ngotot mau cari Tuhan, minta bantuan Tuhan. Jadi kemudian hari itu saya mulai fokus belajar gitu ya, dan saya ada beli beberapa buku bacaan gitu kan. Ya dalam waktu saya mencari Tuhan, saya beli beberapa buku rohani. Nah, waktu saya sedang menggali Alkitab, waktu saya baca buku itu, saya shock gitu loh. Saya merasa orang ini kok nulis sesuatu yang bertentangan sekali dengan pemahaman saya gitu loh. Wah. Ya enggak? Saya itu punya pemahaman Alkitab yang bagus, Pak. Saya S2, saya pun cum laude, Pak, gitu ya, Pak. Saya berpikir saya ini tahu banyak sekali gitu. Apalagi sukanya mengajar juga ya. Ya, saya rasa pemahaman saya terhadap Alkitab tidak rendah gitu. Apalagi saya memang lulusan teologi kan gitu kan. Tapi hari itu sungguh menjungkir balikan pemahaman 2019 saya. 2019 ya, Pak. Jadi dari 2096 sampai 2018 2011 baru ada sebuah turning point. Saya ngomong miring orang ini. Aku ngomong miring. Saya ngomong ini miring, enggak benar orang ini. Enggak. Tapi saya itu mau membuktikan bahwa dia itu enggak benar gitu. Jadi saya mulai buka Alkitab saya mulai baca kembali ke diri. Saya rasa benar dia ngomong itu benar ya. Aku ngomong benar ya. Aku yang salah paham. Iya ya, aku yang salah paham ya gitu ya. Jadi sehingga saya mulai lanjutkan baca gitu.
Tapi waktu lanjutkan baca, saya semakin terpukul. Saya pikir, gak bener nih. Loh, ini kok kacau ini, kok begini gitu. Bukankah harusnya begini gitu loh. Nah, waktu saya terus belajar, akhirnya saya mulai dari hari itu, saya terus menggali firman Tuhan. Saya bolak-balik, saya baca, untuk memastikan bahwa itu salah. Jadi cuma untuk menguji yang baru yang Pak dapat itu ya? Karena kalau dia ngajarkan sesuatu itu berbeda dengan yang pemahaman saya, yang Pak sudah ajarkan juga. Saya mau menunjukkan, saya ini ngajar ini sedang benar atau enggak? Ya enggak, kalau dia berbeda dengan aku, kalau dia benar berarti aku enggak benar dong. Iya. Betul enggak kan seperti itu? Betul. Jadi karena saya penasaran sekali, saya mulai menggali gitu, saya mulai membaca ulang bagian-bagian itu, saya lihat ternyata saya salah paham, ada banyak miss yang banyak bagian yang terlewatkan, yang saya tidak lihat dengan baik, tidak lihat dengan benar-benar gitu. Topik apa itu Pak? Yang menurut Pak banyak. Jadi satu Alkitab, terutama dalam Perjanjian Baru itu ya, iya. Itu selama ini hanya baca lewat begitu saja. Ternyata itu justru poin-poin pentingnya itu ada di situ semua. Pak gitu. bisa mungkin biar teman-teman bisa memahami, bisa dikasih contoh misalnya tentang keselamatan atau tentang doa atau tentang apa, tentang iman. Jadi intinya gini, intinya adalah segala sesuatu yang dikerjakan oleh Yesus itu hasilnya itu efektif sampai detik ini. Jadi banyak kita berpikir bahwa apa yang dikerjakan Yesus itu menghasilkan keselamatan kita, membuat kita mendapatkan jaminan keselamatan nanti pada akhir hidup kita. Ya. Ternyata tidak demikian, bahwa Tuhan itu kan di dalam Roma 6 ayat 4 dikatakan manusia lama kita dikuburkan bersama dengan dia dalam baptisan kan, dan sama seperti Yesus dibangkitkan, demikian kita menerima hidup yang baru dari Yesus. Nah, kita kan berpikir hidup yang baru, kita sedang menjalani hidup yang baru di dalam Yesus, seperti itu. Ingat. Nah, ternyata tidak demikian. Hidup yang baru adalah betul-betul hidup baru. Yang lama, manusia lama kita betul-betul udah mati. Dan siapa yang berpikir bahwa kita udah mati manusia lama? Kamu berpikir bagaimana Pak? Kan kita kan nggak mati. Iya, betul. Jadi yang kita pikirkan tuh, ialah urusan dosa sudah selesai lah, seperti itu. Udah mati, sekarang aku hidup baru, masuk surga, ada Yesus gitu. Tidak demikian. Tapi benar-benar Tuhan itu mau supaya kita melihat sebagai kehidupan lama kita itu betul-betul mati semua. Dan kita betul-betul hidup dengan hidup yang baru. Dan kita selalu berpikir bahwa hidup yang baru adalah menjalani hidup yang lama ini di dalam Yesus. Kali ini di backup sama Yesus. Oh, ini yang Pak ajarkan dulu sama sejak 96 sampai 2018 ya Pak ya? Seperti itu ya? Betul. Loh, kita jujur aja, coba tanyakan sama semua orang-orang Kristen yang pada umumnya. Apakah hidup baru itu apa? Hidup menjalani hidup yang ada ini di dalam Yesus, di backup sama Yesus. Saya juga berpikir sebagian besar seperti itu ya. Ternyata tidak demikian. Karena kehidupan yang baru itu adalah kehidupan berdasarkan apa yang dikerjakan Yesus. Dari hasil dari apa yang dikerjakan Yesus, kita menghidupi itu. Jadi contoh, ada saya udah jelaskan di dalam pengajaran ya gitu ya. Kan misalnya saya menjelaskan ada 3 bagian utama tentang kehidupan kita yang berubah ya. Yang pertama hubungan kita dengan Tuhan, Bapa dibalikan. Jadi sekarang saya ini hidup menyembah Tuhan, ya enggak? Itu bukan karena supaya saya berkenan kepada Tuhan. Berapa banyak kita dapat pengajaran bahwa kita ini berusaha mencari wajahnya. Kan mengejar Tuhan. Mencari wajahmu gitu kan. Nah, saudaraku, kebanyakan firman Tuhan itu dipengaruhi oleh Perjanjian Lama, terutama oleh Mazmur Daud seperti itu kan. Jadi sehingga kita juga mencari wajah Tuhan untuk menemukan Tuhan. Ya enggak? Untuk diberkati, untuk berkenan di hadapan. Untuk berkenan kepada Tuhan. Tapi itu bukan hidup berdasarkan apa yang dihasilkan Yesus. Yang dihasilkan Yesus, kita dulu mau berkenan kepada Tuhan pun tak bisa. Karena ada dosa yang menjadi penghalang kan.
Yesaya Kesalehan 59. manusia pun juga sebagai kain kotor. kata Betul. firman. Yesaya ngomong bukan tangannya kurang panjang atau Betul. telinga kurang tajam tapi yang menjadi Dosa penghalang itu menjadi dosa. pemisah. Nah, itulah yang menjadi masalah orang perjanjian lama. Sedangkan Yesus telah membereskan urusan dosa dan mengaruniakan rohnya kepada kita. Kenapa bisa dapat roh itu? Karena tak ada dosa. Kalau ada dosa, rohnya Ya, tak bisa. betul. Tak bisa. Ya enggak? Dan karena tak ada dosa, nggak ada lagi penghalang. Dan dia kasih kita lagi satu status namanya anak Allah. Wow, Nah, kita identitas jadi- yang baru. Dengan rohnya Kristus kita jadi anak Allah. Saya panggil dia tidak perlu pakai doa puasa, tidak Iya. perlu doa semalam suntuk, tidak perlu ku cari wajahmu, nggak perlu. Karena saya hidup dari kemenangan Yesus ini. Amin. Saya hidup karena saya anak Allah. Saya bergaul dengan dia. Saya bergaul dengan dia bukan supaya saya Menjadi anak berkenan Allah. atau menjadi anak Allah, supaya saya mendapat pertolongan. Saya udah tahu saya anak Allah, saya pasti ditolong, saya pasti didengar. Detik ketika saya menyembah, memanggil ya Bapa, Ya, Abah, ya Bapak. dia dengar. Detik itu juga dia dengar, seperti itu. Nah, ini adalah perbedaan yang kontras. Sama halnya dengan hal yang bagian kedua tuh misalnya tentang manusia yang baru gitu Ya. kan, ya enggak ya. Kita selalu berusaha untuk hidup bagaimana untuk kita berjuang, dan kita sering bahkan kita berpikir, kita memahami satu ayat misalnya, iman tanpa perbuatan adalah mati. Iya, betul. Jadi yang dipahami, ya enggak, saya mendengar beberapa anak-anak Tuhan memahami ayat ini adalah kita harus beriman, tapi kita juga harus berjuang juga, Ya, harus berbuat juga. Ya nggak bisa beriman saja, kita sendiri juga harus berjuang, berbuat. Ya. Jadi dipahami ayat seperti itu. Tetapi Tuhan itu memberikan kepada kita, dia membuat kita mengalami transformasi, Pak. Dapat identitas baru sebagai tadi anak Allah, orang benar, warga kerajaan, mempelai. Nah, Jadi- dengan identitas ini ada power yang menyertai kita. Ingat, kalau misalnya saya sekarang adalah orang benar, tak ada lagi dosa yang diperhitungkan kepada saya. Beda banget betul. dengan orang yang selalu tertuduh. Dia ngomong, aduh, aku minggu lalu saya jatuh lagi dalam dosa. Waktu dia berdoa, dia nggak dapat jawaban. Ini pasti karena Tuhan menghukum saya. Iya. Nah, ini kita berdiri di posisi yang berbeda. Dia berdiri di posisi yang selalu tertuduh. Saya berdiri di posisi menang. Jadi Kemenangan yang diberikan Yesus. Sederhananya adalah bahwa seperti yang Pak bilang tadi, bukan kita lahir baru itu terus kemudian kita ikut Yesus dan Yesus backup kehidupan kita, tapi benar-benar semuanya itu diganti, diubah sama Yesus. Baru cara hidup kita. Nah, dulu kita selalu hidup dengan mengandalkan minta tolong, minta belas kasihan Tuhan untuk memberkati kita. Tapi kita tidak tahu bahwa Tuhan mau kita hidup dalam kerajaan Allah, di mana di situ ada kuasa, ada otoritas, ada mukjizat, ada kesembuhan, kasih karunia, dan semuanya itu harus dihidupi dengan versi diupayakan. Manusia baru. Manusia baru yang ini. Ya enggak? Sedangkan mereka dulu pemahaman yang lama. Mau kesembuhan itu haruslah belas kasihan Tuhan kalau dia menyembuhkan kamu. Jadi menyerahkan sepenuhnya kepada kedaulatan Tuhan ya. Kalau Tuhan mau sembuhkan ya sembuh, kalau nggak sembuh ya nggak apa-apa. Betul. Kita memahaminya tuh seperti itu. Enggak. Jadi kalau sakit kita berdoa Tuhan sembuhkan, kalau Tuhan nggak sembuhkan adalah kehendak Tuhan. Tapi ketika kita berada kita memahami apa yang dikerjakan Yesus dan berdiri di posisi itu, maka kita udah tahu kehendak Tuhan adalah saya sembuh. Dan Yesus sudah membereskan bagian situ, dan kita tahu tentang ada namanya otoritas. Kita tahu namanya bagaimana mengusir setan. Kita tahu namanya ada kuasa. Ada sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita bahwa aku menumpangkan tangan atas orang sakit, orang itu akan sembuh. Amen. Dan selanjutnya. Dan semua ini, Pak, tidak pernah dibahas di dalam Kristen lama saya, Pak. Betul nggak? Saya tak pernah mengajarkan kepada jemaat saya menggunakan otoritas saya, karena saya sendiri juga belum paham tentang itu. Saya S2 teologi, ya enggak? Tapi saya tidak paham. Saya tidak tahu bahwa ini. Nah, contoh ya Pak ya, contoh. Ya. Saya berjumpa ya gereja-gereja pada hari-hari ini mengajarkan sama seperti saya dulu mengajarkan. Apa yang ada di dalam Alkitab saya ajarkan. Apa saja, misalkan ya.
Saya bisa cerita khotbah dari Yusuf, dari Daud, dari Salomo, dari Daniel, dari Abraham, dari apa? Tokoh-tokoh, ya enggak. Saya juga bisa khotbah, pokoknya yang perjanjian lama, dari Mazmur gitu, dari Amsal gitu, dan kemudian saya kupas gitu seperti itu. Tetapi semua apa yang saya bahas itu sama sekali tidak menyinggung apa yang dikerjakan Yesus. Oke. Dan tidak membawa mereka untuk berdiri dari posisi apa yang dihasilkan Yesus. Enggak. Saya mengajarkan mereka karakter. Saya mengajarkan mereka bagaimana kita harus percaya hidup kepada saleh, Tuhan, hidup ya. benar. Kita harus kudus, kita harus percaya, ya enggak? Kita harus beriman kepada Tuhan. Nah, pemahaman iman kita adalah mempercayai Tuhan. Ya enggak? Tapi tidak demikian. Seketika kita berdiri di dalam posisi apa yang dikerjakan Yesus, kita baru tahu iman itu tidak berbicara di situ. Tapi iman itu berbicara tentang mempercayai kebenaran dari apa yang dikerjakan Yesus itu. Ya enggak? Iman itu kita tahu baru, oh ternyata iman itu adalah datang dari Yesus. Dia autornya, dia penciptanya. Ya enggak? Oh ternyata iman itu timbul dari pendengaran oleh rema Kristus. Bukan sembarang firman, tapi rema Kristus, firmannya Kristus. Seperti itu. Sehingga di dalam perjanjian lama tidak pernah diajarkan iman. Tak ada dan tidak diajarkan. Tapi di dalam perjanjian baru, ya enggak, iman. Nah tetapi banyak orang punya pemahaman yang salah. Mereka membawa pengajaran perjanjian baru, iman, tetapi dengan versinya perjanjian lama. Sementara di perjanjian lama tak pernah diajarin iman, Pak. Karena belum ada dasarnya itu. Karena iman itu belum datang kalau menurut Korintus ya. Iya, Yesus lah yang seperti itu. Nah, ini adalah hal-hal yang tidak dipahami atau terlewatkan, ya enggak? Berapa banyak anak para pelayan Tuhan, khususnya pengajar-pengajar gitu ya. Ketika dia mau hari Minggu mau khotbah, dia mulai buka Alkitab dia dan dia mulai kebingungan. Saya mau khotbah apa ya gitu ya? Khotbah apa gitu ya? Dia berusaha mencari. Karena dia sedang berusaha mencari sesuatu bahan untuk diajarkan. Nah, sementara ketika kita berdiri dalam posisi ini, saya sudah melakukan ini dari tahun 2020 sampai 2025. Saya sudah 5 tahun ya. 5 tahun. Kalau boleh Bapak lihat saya punya YouTube, saya tidak pernah berbicara tentang yang lain selain daripada Yesus. Selain Gospel Center, Injil. Ya enggak? Karena saya percaya hidup kita ini baru berubah oleh karena Injil. Kalau tanpa Injil, kalau bukan karena Yesus, hidup saya nggak akan berubah. Kalau bukan karena dia mati menanggung dosa saya, kalau bukan karena dia memberikan aku hidup baru, kalau dia tidak kasih aku otoritas, kalau dia tidak kasih aku pemahaman kebenaran bahwa saya menghidupi kebenaran ini, saya masih dengan hidup saya yang lama. Sebentar, saya mau tanya soal ini kan kita bicara tentang kehidupan yang diubahkan nih. Jadi saya melihatnya seperti ada Pak Petrus itu punya kayak 3 fase kehidupan gitu ya menurut saya. Jadi fase pertama mungkin sebelum kenal Kristus, masih hidup yang bejat, hidup di dalam dosa. Itu mungkin gambarannya dari tahun 90-an ya. Dari tahun 90-an. Terus kemudian dari tahun 90-an sampai 2019 ini sudah melayani nih. Sudah memberitakan 2019. 2019 ya kan? Ya. Terus sudah hamba Tuhan, sudah mengajar bertahun-tahun gitu ya. Terus kemudian ada fase lagi yang terbaru 2019 sampai 2025. Nah itu kenapa bisa? Pertanyaan keliru mungkin. Rasanya itu gimana Pak? Misalnya setiap fase ini itu kok? Karena apakah Pak pernah berpikir bahwa apakah ini apa yang saya ajarkan ini salah mungkin atau gimana? Contoh seperti gini itu, ya, Pak? saya kasih beberapa contoh ya. Ada beberapa firman Tuhan yang kita pahami sebagai knowledge, sebagai pemahaman kita, pengetahuan ya. Dan kita pahami itu sebagai pengetahuan aja, atau kita berusaha untuk mencapai posisi itu. Misalkan, saya pahami tentang oleh bilur-bilur Yesus, kamu sudah sembuh. Ya enggak, 1 Petrus 2 ayat 24. Atau di dalam
Di dalam Matius 8 ayat 17 dikatakan bahwa dia telah menanggung penyakit dan kelemahan kita. betul. Oke. Nah, ketika kita, waktu saya masih belum mengerti gitu, saya menganggap ini sebagai knowledge saja, hanya sebagai pemahaman saja. Tetapi kesembuhan itu, walaupun tertulisnya benar-benar tertulis, dia telah menanggung Iya, penyakit dan kelemahan. kelemahan kita. Itu tertulis. Tapi saya tetap tidak bisa menerima. Karena bagi saya, ya enggak, ya penyakit ya datang, penyakit siapa sih yang tidak sakit? Betul, oke? Dan kalau sakit ya sudah, kita pergi ke dokter, kita minta Tuhan tolong. Ya enggak seperti itu. Sakit pun kadang-kadang kita mau berkata, oh itu karena saya yang salah nih, karena termakan terlalu banyak, atau terlalu suka begadang. Betul, Itu betul. sakit pun akibat kita gitu ya. Jadi kita Berani wajar menerima nggak? konsekuensi penyakit. Berani nggak? Atau akankah kita itu berpikir, apa yang tertulis dalam firman Tuhan itu adalah ya dan amin. Jadi kemudian saya mulai berpikir, ketika, no saya nggak akan sakit saya kan sudah ditanggung Yesus. Ingat. Lah terus apa yang kau alami ini sekarang, gejala ini? Loh, yang kau alami gejala ini berarti, lah saya mulai memahami gini. Yesus membereskan dosa saya. Ya. Dan akibat dari dosa itu adalah kutuk. Salah satunya, kutuk. Dan Nah, di salah dalam menurut Ulangan pasal 28 mulai Ya. dari ayat 15 itu, bagian daripada kutuk salah satunya adalah penyakit. Bahkan di ayat 61, penyakit yang tidak tercatat dalam Taurat Ya. ini pun itu akan ditimpakan. Nah, jadi saya percaya Tuhan tidak menciptakan kutuk kan. Tuhan tidak merencanakan kutuk bagi manusia. Tidak menciptakan. Ya, Kan betul. di dalam 6 hari penciptaan itu Ya, tidak ada dia tidak ada menciptakan penyakit. Kutuk itu dimulai setelah dosa ya, Setelah Pak ya? dosa baru Ya. ada kan. Dan penyakit segala macam itu bagian dari kutuk. Betul. Seperti itu. Nah sekarang, kalau dosanya udah dibereskan oleh Yesus, tidak ada lagi dosa dalam diri kita. Dan tidak ada lagi penghukuman, kata Roma 8 ayat 1. Ya. Bagi kita yang dalam Yesus. Berarti akankah Tuhan loh ya, apakah dia akan memberikan kutuk kepada kita? Enggak. Ya, dosanya sudah selesai. Sudah nggak ada lagi kan? Akar dari kutuk itu sudah diberesin ya. Iya, nggak ada lagi kan? Dan akankah Tuhan itu akan menaruh penyakit pada diri kita? Pasti tidak. Iya. Karena tidak ada dasarnya untuk dia melakukan itu. Nah kalau gitu itu datang dari mana? Datang dari si jahat itu, si penipu itu. Secara ilegal. Kalau dulu iblis itu bisa mengambil kutuk itu untuk menimpakan pada kita karena kau berdosa. Karena ada dosa. Dia akan ngomong sama Tuhan, dia kan pendakwa. Tuhan kau lihat dia berdosa. Menurut hukummu, ingat nggak waktu orang-orang Farisi bawa perempuan berzina itu kepada Yesus. Ya. Menurut hukum Musa, orangnya harus iblis juga rajam. cara kerjanya begitu. Dia kan menurut hukummu, dia ngomong sama Tuhan. Iya. Orang yang berdosa, dia sekali lagi berdosa ini, perlu dihukum kan? Oh iya. Maka dia akan mengambil kutuk itu, dia mengenakan pada kita. Seperti yang di kisah Ayub kan? Iblis menghadap Allah karena berkata, kamu lihat tuh hamba-Mu Ayub gitu. Iya. Dia mau mendakwa tapi tidak bisa diproteksi sama jadi dia minta izin. Nah sekarang sama. Tapi sekarang setelah Yesus membebaskan saya urusan dosa, tak ada lagi dosa diperhitungkan. Si iblis itu mau mendakwa saya pakai dosa yang mana? Enggak? Betul. Sudah tidak punya dasar lagi dia. Dia akan ngomong sama ini. Minggu lalu kau masih berdosa. Nah, ketika kita tidak mengerti, maka kita akan menganggap, oh iya ya, saya minggu lalu ada. Nah, kau mengamini. Kau mengakui kan? Kau mengakui kan? Ya. Nah, dia ambil bagian daripada kutuk itu, dilemparkan ke dalam tubuh kita. Itu adalah seizin kita namanya. Jadi kekeliruan kita adalah kita mengamini tuduhan iblis itu. Betul. Dan karena kita sudah menyetujui bahwa kamu masih dosa gitu kan. Oke, kalau kamu masih setuju, maka upah dosa adalah ini nih. Seperti itu. Jadi dia taruh. Nah sekarang itu yang tidak dipahami. Tapi ketika kita memahami seperti itu, berdasarkan apa yang dikerjakan Yesus, saya tahu tidak ada dosa lagi diperhitungkan kepada saya. Saya sedang hidup di dalam kebenaran dan saya tidak ada dihukum lagi. Nah kalau saya dapat gejala sakit, apa yang lakukan? Dulu saya minta terus kepada Tuhan untuk supaya Tuhan sembuhkan. Saya pergi ke dokter, saya pergi. Tapi saya saksikan beberapa kali masalah-masalah. Contoh, ketika masa COVID itu ya, COVID itu
saya itu kan baru belajar sungguh-sungguh gitu ya. Awal-awal menemukan Ya, ini ya. anak saya itu dia itu dokter di Malang. Oh ya. Dia itu melayani pasien COVID. Dia khusus ditugaskan untuk COVID gitu. Nah, dan dia sering datang ke Surabaya berkumpul sama saya. Nah, jadi waktu dia datang, kami ngobrol sama-sama, jalan kemana-mana dalam satu mobil, nggak pernah pakai masker. Ya enggak. Dan kemudian dia waktu pulang, dia ngomong, "Papi, saya barusan periksa PCR, dan saya itu positif COVID." Nah, COVID itu ada namanya nilai CT, Pak. Ya. Itu adalah menunjukkan tingkat penularan. Semakin rendah angka itu, semakin kuat tingkat penyebarannya. Gitu. Nah, biasanya orang 20 lebih segala macam itu sudah kuat itu penyebarannya. Dia nilainya cuma 3, Pak. 3. Dia bilang, aku sudah nangani ratusan pasien, tidak pernah ada serendah itu. Malah aku sendiri. Nah, karena tingkat penyebarannya begitu kuat, nilainya 3, dia pikir saya akan tertular. Dia ceritakan dia punya gejala, wah dia sakitnya kepala sakit lah, demam lah, badan sakit lah, flu lah, apa segala macam. Dia ceritain semua. Saya bilang, nak, papi nggak sakit lah, papi sehat aja. Tapi kemudian ternyata malamnya saya mengalami gejala yang sama persis yang dia sebut. Nah, saya udah berpikir, simptomnya muncul ya? Iya, saya berpikir bahwa besok saya harus pergi PCR. Saya udah ketular nih. Tapi kemudian malam hari, jam 12 malam, tiba-tiba Tuhan bangunin saya. Tuhan ingatkan saya, apakah kau masih percaya bahwa aku sudah menanggung penyakitmu? Oleh bilur-bilurku kamu sudah sembuh. Dan kamu tidak ada lagi penghukuman buat kamu. Oh, aku langsung, Tuhan terima kasih kau bangunin aku cuma untuk ingatkan aku. Aku bersyukur Tuhan. Aku deklarasikan, aku adalah orang sehat. Tidak ada lagi penghukuman dari Tuhan, termasuk COVID. Iblis, kau dengar, kau tidak berhak mengambil penyakit menimpakan pada saya. Aku ini adalah ciptaan baru. Amen. Tidak ada dosa diperhitungkan. Aku menolak semua gejala COVID. Dan saya tidur, Pak. Besok pagi, saya tetap pergi ke rumah sakit. Saya bawa mertua saya juga karena dia dekat waktu itu. Kumpul. Iya, anak saya periksa dia agak tenggorokan tidak enak, dia coba Oma buka mulutnya. Oh ya, itu dengan jarak 10 cm. Ada yang pakai masker. Oh ya, itu radang itu ya, nanti ya kasih obat seperti itu. Dan saya bawa dan saya berdoa, saya terus mendeklarasikan kemenangan dalam Yesus. Besoknya waktu saya ke PCR, nggak ada sampai detik ini. Tak ada COVID, saya tidak tertular. Satu kali saya mengalami serangan jantung. Tiba-tiba, wah saya lagi sore-sore lagi duduk baca, tiba-tiba jantung saya seperti diremes. Wah sakit sekali, saya sampai terjongkok gitu. Dan kemudian saya mulai mendeklarasikan, saya ciptaan baru, tidak ada penghukuman buat aku. Yesus sudah menanggung, aku menolak semua itu. Tapi waktu itu saya begitu ketakutan. Takut mati serangan jantung, enggak. Tapi kemudian setelah 10 menit saya heran, kenapa gejala ini masih ada? Saya bertanya kepada Tuhan. Tuhan ingatkan saya lagi, apakah kau masih berdiri pada posisi kemenangan itu? Bahwa aku sudah tanggung semua penyakitmu, bahwa kamu itu tidak ada lagi hukuman, tidak ada lagi dosa diperhitungkan. Bahwa ini adalah dari setan. Dan saya langsung, oh Tuhan terima kasih. Saya perjamuan kudus, saya mendeklarasikan apa yang sudah Yesus kerjakan, apa yang kemenangan yang Tuhan berikan, bahwa aku tidak ada penyakit lagi, bahwa oleh bilur-bilur Yesus aku sudah sembuh. Aku menolak semua ini. Aku tolak, saya usir setan saya ini, dan saya berbaring sejenak. 15 menit kemudian saya bangun, tidak ada lagi gejala itu sampai detik ini. Saya tak ada serangan jantung. Tapi kan begini Pak, apakah kemudian berarti bahwa kita nggak perlu dokter lagi gitu Pak? Kalau tidak salah Pak pernah ngalami mungkin tahun lalu ya, ada tahun lalu mata saya itu coba diceritakan dari awal Pak, itu belum pernah disampaikan. Mata saya itu pada tahun lalu bulan 5 itu tiba-tiba saya sebenarnya mau setahun lebih ya. Bulan 5 ya, betul ya ini ya. Ini kan baru bulan. Jadi tahun lalu bulan 5 itu tiba-tiba waktu saya bangun saya melihat segala sesuatu itu double. Jadi double, segala sesuatu ada 2, bukan begini tapi begini. Jadi kacau sekali saya lihat Pak Dek. Pokoknya lebih dari 50 cm. Itu ya. Lebih dari 50 cm. Semuanya itu double, Pak. Semakin 50 jauh. 50 cm berarti ya. Jadi saya cuma kalau lihat di bawah 50 cm saya bisa lihat jelas. Bisa. Kalau saya lihat HP saya bisa lihat jelas. Tapi lebih daripada 50 cm saya nggak bisa lihat jelas.
Jadi saya kalau baca firman Tuhan saya bisa jelas. Saya lebih dari itu, saya semuanya kabur. Dan karena saya pikir itu sebentar, tapi setelah tunggu sehari 2 hari ternyata saya masih begitu. Dan saya begitu kacau, wah segala barang tuh ada 2 gitu. Saya nggak bisa keluar rumah, saya nggak berani, apalagi nyetir. Dan akhirnya saya pergi ke dokter mata, spesialis mata di rumah sakit Surabaya. Ya, mereka periksa dan mereka katakan kedua mata Bapak baik saja, tidak ada masalah. Medis bilang nggak ada masalah. Iya, dokter spesialis mata mereka periksa dan mereka katakan mata Bapak dua-duanya baik, tidak ada ini. Dan ya, saya kalau tutup sebelah saya bisa lihat jelas, saya tutup sebelah saya lihat jelas. Tapi kalau saya buka 2, dia 2 dan miring gitu. Dan itu nggak pakai mata 1 dulu Pak. Iya, jadi saya kalau mau lihat sesuatu saya terpaksa harus begini. Dan itu sangat mengganggu, ya, sangat melelahkan. Harus begini. Dan akhirnya saya dirujuk ke rumah sakit dokter spesialis saraf mata. Oh ya mungkin sarafnya bermasalah. Ya, dan dia menjelaskan bahwa kedua mata saya sehat. Tidak ada masalah juga. Ya, tidak. Dan kemudian anak saya bilang, Papi pergi periksa ke spesialis saraf. Saya pergi rumah sakit di Undaan itu spesialis saya periksa spesialis saraf mengatakan, oh Bapak stroke ini katanya. Saraf kan dia kan. Oh ini stroke. Saya bilang saya ini olahraga, dokter saya ini fitness gitu. Ini termasuk stroke juga. Dia bilang aku kasih obat ya. Dia kasih saya obat. Saya minum obat itu 8-10 hari. Saya mau obat habis dokter. Nah ada perubahan sama sekali. Minum lagi ya gitu. Saya bilang mau minum sampai berapa lama? Minum sampai berubah. Mungkin nggak berubah katanya. Mungkin nggak kalau nggak berubah. Ya mungkin banyak orang stroke nggak berubah. Ya Tuhan, si dokter cuma mau tulis, mau bikin resep aja. Aduh. Akhirnya saya dirujuk saya pergi ke dokter spesialis mata yang sangat terkenal di Singapura. Dan dokter mata katakan, saraf mata kiri nomor 6 rusak. Langsung tahu ya. Nomor 6-nya rusak, mata kiri. Oh ya, dokter apa yang harus saya lakukan supaya bisa pulih? Oh ya nggak bisa dipulihkan. Saraf rusak ya rusak, nggak bisa pulih. Wah itu sangat frustasi gitu. Ya kan? Dan akhirnya dia bilang coba kamu cek apakah ada sesuatu yang menekan saraf nomor 6 itu. Barangkali ada tumor atau apa. Iya. Jadi saya MRI dan memeriksa ternyata semuanya bersih. Tidak ada masalah. Nggak ada masalah. Dan kemudian Tuhan dalam keadaan putus asa, nggak ada dokter yang bisa menolong saya. Nggak ada solusi ya dari dokter, dari medis nggak ada solusi. Iya. Dan kemudian Tuhan ingatkan saya, ya nggak? Apakah kau masih percaya bahwa apa yang kukerjakan ini itu sudah selesai? Injil itu berbicara lagi ya. Bahwa aku sudah menanggung penyakitmu. Tidak ada penghukuman buat engkau. Jadi saya langsung tiap hari. Saya ambil perjamuan kudus. Saya terus mendeklarasikan. Tuhan, aku ini ciptaan baru. Aku bersyukur. Yesus sudah tanggung semuanya. Oleh bilur-bilurmu aku sudah sembuh. Mataku sehat, aku sudah sembuh. Terima kasih Tuhan. Terima kasih oleh kematianmu. Dan engkau memberikan aku hidup baru. Terima kasih. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Mataku sehat. Terima kasih. Amen. Tapi masih kabur, Pak. Iya. Hari kedua, nggak siang, sore, malam. Pokoknya saya perjamuan kudus, saya selalu mengucapkan. Tapi obat dokter masih diminum, Pak, ya waktu itu? Enggak. Oh, udah enggak? Enggak. Nggak minum dokter lagi tuh. Itu obat dokter itu ya cuma 8 hari itu dia kasih saya obat lagi, saya nggak minum lagi, nggak mau lagi. Dan kemudian saya terus deklarasikan terus gitu kan. Saya perjamuan kudus, saya ngomong, setiap hari saya ngomong, hari keempat, hari kelima. Dan tiba-tiba satu hari saya lagi baca-baca, saya tiba-tiba melihat jarak 1 meter. Kok tadi jelas? 50 cm Gambaran ini 1 meter. Kok botol itu jelas? Membuat saya agak, biasa kan kabur. Kok jelas gitu. Jadi saya lihat, ini 1 meter. Besoknya lagi 2 meter, 3 meter gitu. Saya sudah mulai berani ibadah gitu. Ketika saya sudah bisa lihat 5 meter, saya sudah berani lihat ibadah. Pertama lihat panggung itu masih kadang-kadang agak double-double, tapi sudah nggak ini. Tapi lama-lama dan menjadi jelas gitu. Dan singkat cerita, hari-hari berikutnya saya menjadi sempurna. Seperti itu. Itu berapa lama Pak? Dari pertama kali gejalanya sampai kemudian benar-benar pulih sempurna? Sampai sempurnanya total gitu ya, itu 1,5 bulan. Wih, cepet. Ya.
Tanpa obat dokter, berhenti obat dokter ya waktu itu ya. Enggak. Benar-benar hanya iman. Iya. Wah. Jadi dari aku mendeklarasikan itu, dari aku tiap hari mendeklarasikan itu sampai aku itu lebih kurang 3 minggu. Jadi 2 yang minggu. Pak lakukan pada waktu masa seperti itu, Pak cuma sekedar memperkatakan, menggunakan kuasa yang ada dalam kita gitu ya. Saya terus mengaminkan, memperkatakan, mendeklarasikan apa yang sudah Yesus kerjakan untuk saya. Saya menyepakati kesembuhan yang saya miliki. Saya menyepakati bahwa tidak ada lagi penghukuman buat saya, termasuk kutuk, termasuk sakit penyakit. Amen. Saya menyepakati segala sesuatu yang firman Tuhan katakan, saya setuju. Saya aminkan bahwa saya ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Saya tidak dikuasai oleh si jahat. Saya menyepakati, Tuhan suruh aku boleh mengusir setan itu. Aku mengusir, saya usir semua gejala-gejala itu. Saya melakukan apa yang ini. Tapi kan biasanya manusia itu kan suka berpikir, bagaimana ya, dokter udah bilang seperti ini, medis sudah bilang seperti ini, gimana nanti kalau nggak sembuh dan lain sebagainya. Apakah ada kayak suara-suara seperti itu di pikirannya Pak pada waktu itu? Oh enggak. Saya waktu itu cukup tertekan. Karena tertekan saya adalah saya takut saya nggak bisa melayani lagi. Oh, itu. Okay. Karena saya begitu suka melayani. Begitu. Ya, memang hidup panggilan itu ya. Iya, saya takut, waduh, saya nggak bisa pelayanan lagi, sedih. Ngapain aku harus di rumah terus nanti gitu. Saya hanya takut itu saja gitu. Tapi itu kan tahun 2024. Ya. Saya ini dari 2019 saya udah tahu kebenaran ini dan saya sudah hidup di kebenaran ini dan saya sudah alami berapa kali. Jadi sudah bertumbuh ya. Iya. Pemahaman jadi ini ya. pemahaman ini sudah berakar. Berakar sudah ya. Ini, gitu kan. Jadi saya hanya terus mempercayai, memperkatakan terus. Saya terus menguatkan kepercayaan saya. Karena saya tahu memang inilah yang seharusnya terjadi. Seperti itu. Jadi inilah yang menjadi poin atau inti dari seluruh apa yang Pak ajarkan di fase ketiga ya, hidup baru yang ketiga ini. Dalam pelayanannya Pak Petrus sebagai seorang hamba Tuhan ya. Sebagai seorang gembala, sebagai seorang pengajar. Nah, pernahkah di dalam pikiran Pak Petrus berpikir bahwa saya dari 90-an sampai 2019 ternyata apa yang saya pahami keliru. Nah, ini mungkin nggak ya? Ini apa yang saya pahami juga mungkin ada kekeliruan. Karena kenapa? Kenapa saya bertanya seperti ini? Karena bisa jadi apa yang menurut saya ya Pak ya, apa yang Bapak ajarkan ini, yang Bapak sampaikan ini itu kok kurang umum gitu loh Pak. Kayak tidak terlalu banyak dan kemudian orang kan bisa berpikir, Pak Petrus itu siapa sih, kan orang ada lebih banyak hamba Tuhan yang lebih senior, lebih hebat, pengajarnya beda dengan yang Pak Petrus ajarkan. Seperti itu. Bagaimana Pak bisa sebagai seorang yang meneliti firman Tuhan? Saya kan meneliti firman Tuhan. Saya punya satu kunci ya. Satu kunci buat saya meneliti apakah pemahaman saya benar atau tidak. Satu, dia punya syarat utama. Itu adalah mutlak wajib. Bahwa apa yang kita pahami tidak boleh bertentangan dengan firman Tuhan. Walaupun kau mungkin menggunakan ayat. Aku punya ayat. Sama-sama ada ayatnya. Tapi ketika ayat ini menabrak ayat yang lain. Apalagi menabrak beberapa ayat. Saya harus mempertanyakan. Kenapa bisa nabrak? Apakah pemahaman saya tentang ayat ini salah? Atau pemahaman saya tentang ayat itu salah? Betul. Karena ini harus selaras. Saya harus percaya firman Tuhan itu tidak saling menabrak. Otoritas firman Tuhan itu mutlak ya Pak ya, absolut ya Pak ya. Tidak saling menabrak. Jadi ketika terjadi perbedaan, saya akan merenung, saya akan mencari, saya akan memahami lebih dalam lagi tentang ayat yang kubaca ini. Saya mungkin akan mulai buka bahasa aslinya, saya akan buka terjemahan beberapa terjemahan gitu, dan saya akan juga buka yang bagian situ, sehingga saya mendapatkan titik temu ternyata betul adalah yang benar adalah ini seperti itu. Nah, ketika saya memahami tentang gospel ini, tentang Injil ini, dan bagaimana hidup baru yang sebenarnya, bagaimana perjanjian baru ini menuliskan begitu banyak hal yang selama ini saya salah paham. Oh, ini sebenarnya pemahamannya begini. Dan saya mulai cross check dengan ayat-ayat yang lain.
sampai hari ini saya tidak bertabrakan. Tetapi orang lain yang dengan pemahaman yang lama, dia akan melihat saya, dia akan langsung ngomong sesat, miring. Iya. Saya Ada tendensi seperti itu. Ya, Apalagi kan mungkin lah kamu orang baru ya, orang udah lebih senior nih. Orang sampai saya pernah ada yang mendengar bahwa, oh ini bapak-bapak gereja ini sudah menyimpulkan sejak lama, kamu mau dengan ajaran baru, kan seperti itu Pak. iya. Bagaimana menyikapi hal seperti itu? Bagi saya, pengajaran yang turun-temurun walaupun bahkan sudah ratusan tahun, itu belum tentu juga akurat. Sebuah kebenaran absolut ya. Belum tentu akurat gitu. Faktanya dia bertentangan dengan beberapa ayat gitu ya. Saya nggak usah bahas lah ya gitu di sini ya. Tetapi faktanya itu bertentangan dengan beberapa ayat gitu. Nah kalau bertentangan, saya kan ngomong syarat utamanya tidak boleh bertentangan. Walaupun itu pengajaran sudah diturunkan turun-temurun. Nah kadangkala gitu si pengajar sendiri pun tahu bahwa ini tidak benar. Ya enggak? Mereka mulai menyadari. Tapi karena dari sekolah teologinya sudah turun-temurun. Diajarkan hal yang sama. Saya tuh lulusan dari alma maternya dari universitas ini. Diajarkannya begitu, alirannya begitu. Dan kemudian pada saat saya jadi dosen, saya juga mengajarkan hal yang sama. Padahal sebenarnya dia sudah tahu juga ini tidak tepat. Ya, nah ketika dalam gereja waktu ini dia tidak menyinggung bagian itu, dia ngajar yang lain saja. Dia menyinggung itu. Nah ini, tetapi dia belum bisa terima pemahaman yang bertolak belakang seperti itu. Tapi dia sendiri tidak berani mengajarkan tentang yang sebenarnya yang tidak tepat. Apa yang dia yakini sebenarnya benar, cuma tidak berani. Nah, sedangkan Pak Petrus ini saya melihat bahwa ini maaf ya, sedikit melawan arus gitu Pak ya, kepada begitu banyak pengajar kekristenan mungkin yang ada di Indonesia. Apa yang membuat Pak bisa seberani itu, seyakin itu dengan apa yang Pak ajarkan? Saya mengajarkan dan saya menghidupi, Pak. Oh, ngalami ya. Saya bukan hanya mengajarkan, saya setiap hari saya menghidupi apa yang saya pahami dari Injil, dan saya fokusnya kepada Injil, apa yang dikerjakan oleh Yesus. Kalaupun saya mengutip atau saya menceritakan tentang perjanjian lama, saya akan refer itu kembali kepada Yesus Kristus, apa yang dikerjakan Yesus. Karena hidup kita itu adalah berubah karena Injil. Amen. Kalau nggak ada Injil, manusia itu adalah manusia yang tidak berpengharapan. Hidup kita ini berubahnya karena Injil ini, Pak. Jadi Bapak tidak akan jumpai saya udah 5 tahun, saya tidak pernah khotbah di luar Injil. Iya, betul. Saya tidak pernah. Karena saya mau jemaat yang mendengarkan itu diubahkan, diberkati karena Injil. Kita bisa khotbah apa saja, Pak. Maaf, saya dulu pernah ngajar homiletik juga. Saya pernah ngajar ilmu berkhotbah. Gitu. Saya bisa berkhotbah apa saja gitu. Namun belum tentu itu adalah Injil. Belum tentu. Contoh ya, saya kasih contoh ya, Pak ya. Misalkan saya khotbah tentang saya khotbah dengan pengetahuan dunia ya, contohnya. Saya bilang untuk diberkati, rahasia diberkati. Hidup diberkati. Ya, rahasia berkelimpahan. Berkelimpahan seperti itu. Yang pertama kita harus punya visi, Pak. Ya. Ya, kita harus punya visi. Mau ada jadi ayatnya di Alkitab. Ada ayat. Saya ambil ayat tuh, Pak. Ayatnya tanpa visi liarlah rakyat, misalkan ya. Atau saya ambil contoh Yusuf gitu ya, dapat mimpi dan visi lebih kurang sama. Betul. Gitu. Dan kemudian saya mulai kasih banyak penjelasan, saya itu kasih ini ya, membahas tentang visi. Dan kemudian selain punya visi, kita harus ada planning. Ya. Ada perencanaan. Saya kutip ayat, Pak. Saya ngomong, ayatnya. Yesus bilang kalau kita membangun menara, kita harus duduk hitung-hitungan dulu. Jangan sampai kita sudah mulai tapi kita nggak bisa menyelesaikan. Betul kan? Betul. Nah, itu Yesus bilang loh gitu. Jadi saya pakai ayat. Nah, saya mulai ceritakan bahwa kita harus punya planning segala macam. Dan kemudian setelah punya visi, punya planning, saya kemudian katakan bahwa kita ini tak bisa hanya sampai planning, tetapi harus ada action. Bertindak. Sebab firman Tuhan katakan, firman Tuhan lagi kan? Iya. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Ya enggak? Adalah kosong, adalah mati. Ya enggak? Jadi kita harus ada action. Jadi untuk diberkati, saya kasih contoh, saya kasih penjelasan, ada orang-orang diberkati gitu. Jadi untuk diberkati, rahasia diberkati, pertama kau harus punya visi,
Yang kedua, kau harus punya planning. Ya. Yang ketiga, kau harus bertindak, action. Oh. Bagus ya? Bagus. Bagus. Jemaat juga berpikir bagus. Pertanyaannya, firman itu di manakah letak gospelnya? Apa yang dikerjakan Yesus yang mempengaruhi hidupmu? Enggak. Kamu enggak usah pakai ayat. Tak usah pakai Yesus. Semua orang di luar sana, mereka menerapkan itu. Enggak perlu masuk Kristen. Tidak usah di mimbar gereja memberitakan hal itu. Betul. Orang di luar juga bisa. Bahkan lebih mereka Pokoknya dia punya lagi. visi, dia bikin planningnya. Ya, visi saya tahun depan ini, saya ini pengen buka cabang. Saya harus ada 5 cabang saya gitu. Oke, dan kemudian saya bikin planningnya. Bagaimana caranya supaya saya punya 5 cabang gitu. Saya akan begini, saya akan begitu, saya akan franchise, saya begitu macam. Kemudian saya bertindak, action gitu. Apakah Yesus mengubah kehidupanmu? Tidak. Yesus sama sekali tidak mengubah. Tapi yang dilakukannya adalah setelah dia lakukan itu, dia berdoa minta Tuhan berkati. Tuhan, aku sudah mempunyai visi, misi, dan aku akan action. Tolong Tuhan berkati. Ya gak? Jadi dia hidup dengan cara dia dan minta backup daripada Tuhan. Seperti itu. Artinya bukan dia yang memimpin, bukan Tuhan yang memimpin hidupnya. Dia memimpin hidupnya, Tuhan yang support sistemnya. Gitu nah, ya. saya sebagai pengkhotbah yang mengkhotbahkan itu, saya khotbah nggak? Saya khotbah pakai firman nggak? Pakai firman. Jemaat diberkati, jemaat diberkati. Jadi salahku di mana? Salahku di mana? Betul nggak? Saya khotbahnya bagus, jemaat diberkati, saya pakai firman. Kasih bumbu-bumbu lain gitu ya. Seperti itu. Nah, itulah, ya nggak? Misalkan kalau kita khotbah tentang, misalnya perbuatan baik, kita khotbah tentang moral segala. Agama mana yang tidak khotbah tentang moral? Agama mana yang tidak khotbah tentang perbuatan baik? Betul. Pertanyaannya, dia berkhotbah, mengajar kita, menuntut kita untuk kita berbuat baik, untuk kita begini, untuk kita begitu, untuk membentuk karakter kita. Nah, dengarkan baik-baik. Firman Tuhan berdasarkan apa yang Yesus lakukan itu tidak demikian. Dia ajar kita untuk kita hidup menurut roh. Kita dulu nggak punya roh Kristus, sekarang kita dapat roh Kristus karena pergaulan kita, hubungan kita dengan roh, karena hidup kita di dalam roh dan dipimpin oleh roh. Saya hari ini nggak bahas, saya lihat aja pengajaran ya. Ikuti program-program kita sebelumnya. Ini bukan pengajaran. Dan kemudian kita memiliki buah roh. Jadi saya murah hati, kebajikan, kemurahan, penguasaan diri, kesabaran. Kita diajar terus, agama ngajarin kita penguasaan diri, agama ngajarin kita untuk kita murah hati, agama mengajari kita untuk kita mengasihi. Dan ini adalah agama mengajarkan, artinya kita berjuang untuk memiliki karakter-karakter itu semua itu. Kita berjuang. Mengejar itu semua ya. Kita berusaha untuk bisa mengasihi, kita berusaha untuk bisa sabar, kita berusaha untuk setia, kita berusaha untuk penguasaan diri. Tapi tidak demikian. Kalau kita hidup berdasarkan kemenangan Yesus, saya itu setia, saya itu murah hati. Itu adalah buah karena aku bergaul sama Roh Allah. Waktu aku bergaul intim dengan Roh Allah, ya enggak? Maka dari dalam diriku itu keluar murah hati. Ya enggak? Jadi buah itu datang, buah muncul itu dari dengan dalam, Pak. Sedangkan Roh Tuhan ada di dalam dan buah itu keluar dari dalam. Semua buah pohon manapun itu dari dalam. Nah, sementara agama mengajarkan kita untuk berusaha. Ini dari luar nih, Pak. Untuk memasangkan karakter itu pada diri kita yang aslinya tidak ada. Tapi kalau kita memiliki Roh Allah, Allah itu adalah kasih. Kalau kau tiba-tiba punya buah kasih, iya, Allah adalah kasih. Akibatnya kalau kita mengupayakan itu semua, yang terjadi adalah kita terjebak dalam topeng, dalam kemunafikan gitu. Betul. Ya. Itu bukan aslinya kamu. Tetapi waktu kita bergaul dengan Roh Allah, buah Roh adalah itu. Dia muncul. Ya, makanya dikatakan itu adalah buah. Jadi kekudusan kita, kesetiaan kita, semua kebajikan, perbuatan kemurahan baik kita. Tuhan ngomong, ya enggak,
hendaklah engkau murah hati seperti Bapamu Bapa. yang murah hati. Itu adalah DNA, itu adalah Ya, asli identitasnya kita yang dari sesungguhnya. dalam. Bukan Benar. karena saya berusaha untuk murah hati. Betul. Ya enggak? Kalau saya berusaha untuk murah hati, hari ini saya tolong, 2 kali, 3 kali tolong, tapi untuk berikutnya mungkin nggak bisa tolong. Betul nggak? Wow, luar biasa. 1 jam sudah kita berbincang-bincang dengan Pak Petrus. Memang kalau bicara kesaksian ini, memang namanya sesuatu yang dihidupi itu memang betul-betul memberikan semangat, betul memberikan kehidupan, Pak ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya berdoa apa yang kita perbincangkan pada hari ini itu bisa menginspirasi saudara. Menginspirasi bahwa ternyata bahwa apa yang dulu kita anggap benar itu belum benar-benar sebuah kebenaran sampai kita mengujinya sendiri dari firman atau kebenaran yang kita baca lewat Alkitab kita. Nah, sebelum saya mau mengakhiri ini, saya mau beri kesempatan kepada Pak Petrus untuk memberikan mungkin sebuah closing statement atau statement supaya bagaimana orang-orang yang di luar sana yang hidupnya misalnya tadi masih dalam kemunafikan, yang mengupayakan stres, tidak menikmati betul-betul apa yang Tuhan sudah sediakan, hari ini bagaimana caranya supaya mereka bisa kemudian mengalami apa yang Pak Petrus alami, benar-benar kehidupan yang diubahkan. Bapak Ibu yang dikasih di rumah, kalau hari-hari ini kita lihat gereja tidak lagi mengajarkan tentang Injil, tentang apa yang dilakukan oleh Yesus, itu adalah satu kerugian. Kalau Bapak Ibu tidak mendengar tentang apa yang dilakukan oleh Yesus, Bapak Ibu tidak mengerti, maka Bapak Ibu tidak akan mengalami. Saya bukan hanya mengkhotbahkan sudah 5 tahun lebih, tapi saya menghidupi dan saya mengalami apa yang saya ajarkan seperti itu. Dan apa yang Tuhan sediakan bagi kita itu adalah begitu dahsyat, ya. Ada kasih karunia yang limpah, ada otoritas, ada kuasa, ada kesembuhan, ada mukjizat, ada macam-macam. Semuanya itu ada di dalam kerajaan Allah dan itu disediakan dan itu sudah disediakan bagi kita. Hanya ketika kita tidak mengerti, kita nggak akan mendapat, ya enggak? Karena segala sesuatu yang dari Tuhan itu adalah kasih karunia. Dan segala kasih karunia harus diterima dengan iman. Dengan iman. Nah, tetapi sebelum kita bisa memiliki iman, kita harus memahami, mengerti dulu. Makanya Yohanes 8 ayat 30 dia dikatakan bahwa kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Itulah sebabnya saya begitu rindu ada begitu banyak anak Tuhan sungguh mengalami apa yang sudah Yesus kerjakan dan apa yang sudah Yesus sediakan bagi setiap kita. Adalah kerugian besar kalau kita menjadi anak Allah, kita menjadi orang yang diselamatkan, kita telah diselamatkan oleh Yesus, tapi kita tidak mengalami apa yang disediakan oleh Yesus. Kita tidak mengalami otoritas dan kuasa itu. Itu adalah kerugian. Saya sangat menganjurkan, saya mengundang Bapak Ibu, ikutlah untuk selalu terus ikut podcast ini mulai dari sesi pertama. Ada banyak hal yang akan mencerahkan kita. Seperti saya pertama kali ketika tahun 2019, saya berpikir saya sudah tahu, saya S2 teologi, S1 S2 teologi. Saya berpikir saya adalah pengkhotbah, saya udah khotbah udah berapa ratus ribuan kali gitu. Saya berpikir tahu banyak, saya udah baca Alkitab berkali-kali. Saya berpikir begitu. Namun ketika kita betul-betul belajar, maka kita akan mengetahui, ternyata ada bagian-bagian kita salah paham. Saya mengundang Bapak Ibu, mari terus belajar akan kebenaran firman Tuhan, belajar tentang gospel, tentang Injil. Sebab Injil adalah kekuatan Allah untuk menyelamatkan kita semua. Saudara akan diselamatkan oleh karena Injil, bukan filosofi dunia, bukan agama yang menyelamatkan, bukan perbuatanmu yang menyelamatkan, tapi kasih karunia daripada Tuhan Yesus. Satu pertanyaan lagi, apa yang menjadi mimpi Pak Petrus atau visi Pak Petrus untuk pelayanan Pak Petrus ke depan? Saya begitu rindu ada begitu banyak anak-anak Tuhan boleh mengalami apa yang dilakukan, apa yang sudah Tuhan sediakan bagi kita. Dan ada begitu banyak hamba Tuhan berjejaring dengan kami sehingga setiap kali mereka memberitakan hal yang sama. Ketika dia khotbah di tempat saya memberitakan hal yang sama. Ketika kami ngobrol kami cerita hal yang sama karena kita punya pemahaman yang sama.
one day, satu hari nanti saya percaya itu akan terjadi. Semua pengajar-pengajar akan kembali memberitakan Injil Ya, yang saya benar rindu satu hari gereja manapun, orang-orang datang ke gereja manapun, Amin. mereka mendengar Injil. Mereka tidak mendengar khotbah motivasi, mereka tidak mendengar khotbah yang muluk-muluk tentang uang, tentang apa. No, mereka mendengar tentang apa yang Yesus sudah lakukan. kerjakan. Wow, ini tentu keren sekali kalau semua pengajar bisa bersinergi memberitakan Injil dan jemaatnya pasti hidupnya benar-benar dimerdekakan karena kita tahu bersama bahwa kita akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kita dan semua itu bisa kita terima di dalam satu nama yang berkuasa yaitu nama Tuhan Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Jika saudara hari ini membutuhkan keselamatan, membutuhkan kehidupan yang diubahkan, saya menantang Bapak Ibu Saudara untuk membuka hatimu, terimalah Dia Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Pada waktu kita menerima Yesus dalam hati kita, benih itu, Sang hidup itu diam di dalam kita. Dia lahir, kita lahir baru, rohnya hidup dalam kehidupan kita, maka percayalah, sejak saat itu hidupmu akan bertransformasi, diubahkan, dan ujung-ujungnya kemuliaan Tuhan dinyatakan. Amen. Mari kita berdoa. Bapa, sungguh kami sangat mengucap syukur. Hari ini kami diberkati, diinspirasi oleh anakmu Pak Petrus Eng, bagaimana Tuhan mengubah kehidupannya hingga titik hari ini. Dan itu semua beliau berkata bahwa karena Yesus, karena Injil, Yesus yang datang menyelamatkan dia. Dan hari ini pun kami mau Tuhan, kami diubahkan, kami mau diperbaharui. Sudah bertahun-tahun lamanya kami hidup dalam pemahaman yang salah. Bertahun-tahun lamanya kami hidup dalam kehidupan yang salah, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tapi hari ini, biarlah kami, karena firman-Mu, karena kesaksian hidup yang kami sudah dengarkan pada hari ini, kami mau diubahkan. Karena satu alasan, Yesus datang mengasihi dan menyelamatkan kami. Itu sebabnya kami membuka hati kami. Kami menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidupku. Dosaku sudah diampuni. Hidupku baru di dalam Yesus. Manusia lamaku sudah mati. Dan aku ciptaan yang baru di dalam Kristus. Yesus memimpin hidupku. Aku pasti berbuah banyak. Dan Engkau dipermuliakan dalam kehidupan kami. Aku mengucap syukur. Aku warga kerajaan Allah. Aku diberkati, penuh kuasa, penuh kemuliaan. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku terima di dalam nama Yesus. Setiap kita yang diberkati berkata, amin, amin. Ketika saudara sudah berdoa, maka percayalah bahwa engkau warga kerajaan surga. Hidupmu diubahkan. Ada Yesus di hidupmu. Dia selamatkan, dia tolong. Ketika kau merasa lemah, gagal, sakit, seperti yang Pak Petrus alami, punya keyakinan yang pasti bahwa Yesus sanggup menolong, sanggup menyembuhkan. Kita bukan lagi meminta kepada Bapa, tapi lewat perkataan kita bisa memperkatakan kuasa itu, sehingga kita menang atas segala persoalan. Bapak Ibu yang ada di Surabaya, Bapak Ibu yang mau berkomunikasi lebih intens dengan kita, untuk belajar bersama, Bapak Ibu boleh menghubungi kami di dalam ada nomor WA atau menghubungi di Instagram kita. Atau bisa lewat kolom komentar ada di link YouTube ini, atau saudara pengen dilayani secara pribadi, silakan berkomunikasi dengan kami. Dan jangan lupa bagikan link ini supaya semakin banyak orang diberkati. Karena satu hal yang kami rindukan, kita semua mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu memerdekakan kita. Terima kasih banyak Pak Petrus. Tuhan berkati. Shalom, shalom, shalom. Selamat malam. Kalau dia tanggung dosa kita, dia tanggung hukuman. Tidak ada lagi penghukuman bagi setiap orang yang dalam Kristus Yesus. Itu sebabnya Yesus mengambil semua dosamu, dosaku. Supaya apa? Supaya kekuatannya, kesehatannya, kebahagiaannya, damai sejahteranya
dicurahkan berlimpah-limpah. Tapi Tuhan telah memberikan kebenaran kepada kita. Bukan karena kita berhasil hidup benar. Dia memberikan identitas sebagai orang benar. Dan dia ngomong, cukup dengan identitas itu. Kamu itu orang benar. Dan doamu itu besar kuasanya. Tapi waktu kita mengarahkan pikiran pandangan kita kepada Yesus, dia tidak terbatas. Dia pasti tolong, dia pasti berkati, dia pasti pulihkan kehidupan kita. Percaya, katakan amin.